Halo, selamat siang sahabat sukses sekalian. Jumpa lagi di channel ini, channel yang membahas tentang peluang usaha, pelajaran bisnis, keuangan, dan kehidupan ringan seputar kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita kemarin. Di episode kali ini, saya akan bercerita tentang Cilok Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih mulai buka di sebuah desa yang sebenarnya tidak terlalu ekstrim. Bukan di tengah hutan memang, bukan pula di atas bukit yang harus melewati jalan ekstrim berlumpur. Lokasinya justru cukup dekat dengan kampung, jalanan yang rata dan mudah dijangkau warga. Tapi anehnya, sejak beberapa hari terakhir, nama Kopdes itu ramai di media sosial. Ada yang memberitakan serius, ada yang bertanya-tanya, bahkan tak sedikit yang membuat konten satir. Koperasi desa kok begini? Jangan-jangan nanti jualan bakso juga, tulis seorang netizen sambil tertawa-tawa. Video-video semacam itu justru membuat warga semakin penasaran. Karmuji, pedagang cilok yang sehari-hari mangkal di seberang desa, awalnya cuma ikut melihat keramaian dari jauh. "Mas Muji, itu Kopdes baru ya? Kok tiap hari ada saja orang datang?" tanya istrinya. Karmuji menjawab, "Iya, tapi aku heran, orang datang bukan belanja. Banyak yang cuma lihat-lihat, foto, terus bikin video." Karena memang kebetulan Kopdes tersebut berdiri di dekat sawah yang cukup indah pemandangannya di sore hari. Bagi Karmuji, pemandangan itu justru menarik. Dia mulai memperhatikan satu hal. Keramaian adalah lalu lintas calon pembeli. Meskipun mereka datang bukan untuk membeli produknya Kopdes. Malam harinya, Karmuji membuka media sosial dan melihat beberapa konten tentang Kopdes tersebut sudah ditonton ribuan kali. Ada yang memuji, ada yang mengkritik. Ada pula yang sengaja membuat konten nyinyir demi mendapatkan perhatian. Karmuji malah tersenyum. Kalau orang-orang sudah ramai datang gara-gara Kopdes, kenapa aku nggak ikut numpang ramai, pikirnya. Besoknya, dia mengambil gerobak ciloknya dan mencoba mangkal di pojokan depan Koperasi Desa Merah Putih. Bukan untuk ikut campur tangan urusan koperasi, tetapi untuk menangkap peluang dari keramaian yang sudah ada. Hari pertama Karmuji mangkal di depan Kopdes, beberapa warga langsung meledek. "Wah, Muji, kamu sekarang jualan cilok di Kopdes ya?" Karmuji tertawa. "Bukan jualan di Kopdes, Pak. Saya cuma jualan di tempat orang yang banyak lewat di depan Kopdes." Jawaban sederhana itu sebenarnya mengandung prinsip bisnis yang sering dilupakan. Jangan hanya mencari produk yang bagus, cari juga lokasi dan momentum yang tepat. Karmuji tahu orang-orang yang datang ke Kopdes kemungkinan besar akan berhenti sebentar, ngobrol, menunggu teman, atau sekedar melihat-lihat suasana. Semua itu adalah kesempatan untuk menawarkan cilok, pikir Karmuji. Tidak lama kemudian, sekelompok anak muda datang sambil membawa ponsel. Mereka hendak membuat konten tentang Kopdes Merah Putih. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Guys, kita lihat langsung Kopdes yang lagi viral nih. Katanya lokasinya begini begitu.
Setelah selesai merekam, mereka melihat gerobak Karmuji. "Pak, cilok berapa?" tanya salah seorang mereka. 5.000 dapat 5 tusuk, jawab Karmuji. Mereka membeli, merekam ciloknya, lalu mengunggah video dengan caption bercanda. "Datang mau ngecek kopdes, pulangnya malah kenyang cilok." Karmuji awalnya tidak menyangka apa-apa. Tapi malam itu, notifikasi di ponselnya mulai berdatangan. Keesokan harinya, semakin banyak orang datang. Sebagian memang masih penasaran dengan kopdes. Sebagian ingin membuat konten. Dan sebagian lagi justru mencari cilok Karmuji karena melihat video sebelumnya. Karmuji mulai sadar bahwa media sosial tidak hanya bisa digunakan perusahaan besar. Pedagang kecil pun bisa memanfaatkannya jika tahu cara membaca situasi. "Jadi, nggak harus bikin iklan mahal ya Pak?" tanya salah seorang muda suatu ketika di sore hari. Karmuji menjawab, "Yang penting daganganmu ada di tempat yang tepat, rasanya enak dan orang punya alasan untuk ngomongin." Peluang kadang datang bukan diciptakan dari nol, tetapi ditemukan dari keramaian yang sudah ada. Namun, ternyata keramaian itu membawa masalah. Konten tentang koperasi desa semakin banyak dan komentarnya semakin pedas. Ada yang mengatakan kopdes terlalu dekat dengan permukiman. Ada yang mempertanyakan manfaatnya bagi masyarakat. Ada pula yang membuat video satir dengan gaya berlebihan. Kopdes baru buka, yang datang malah wisatawan lokal, turis seseorang. Konten itu viral dan membuat semakin banyak orang berdatangan hanya untuk melihat langsung. Karmuji yang berdiri di depan gerobaknya sampai geleng-geleng kepala. Orang sekarang kalau ada yang viral, kritiknya belum tentu habis, tapi penasaran sudah datang duluan. Karmuji pun ikut terkena dampaknya. Dalam sehari, ciloknya yang biasanya habis menjelang sore sudah ludes sebelum siang hari. Tetapi dia tidak mau sekedar menikmati keuntungan sesaat. Dia mulai memperbaiki cara jualannya, harga ditulis jelas, bumbu dipisahkan, kebersihan gerobak diperhatikan, dan dia menyediakan tempat sampah kecil di samping gerobaknya. Dia bahkan membuat video pendek sendiri. "Mampir ke kopdes, jangan lupa ciloknya di depan." Bukannya menyerang atau ikut menyindir kehadiran kopdes. Karmuji memilih membuat konten yang memanfaatkan momentum tanpa menjatuhkan pihak lain. Sampai suatu sore, seorang warga berkata, "Muji, kamu sekarang malah lebih terkenal daripada kopdes." Karmuji tertawa ringan. "Jangan begitu Pak, saya cuma pedagang cilok yang kebetulan berdiri di depan keramaian." Tapi di balik candaan itu, Karmuji mulai menghadapi masalah baru. Pesanan semakin banyak, tetapi kemampuan produksinya terbatas karena dia masih menjalankan sendiri. Kalau dia menaikkan produksi tanpa menghitung biaya yang tepat, bisa saja omset naik tetapi keuntungan malah tidak bertambah. Disinilah Karmuji sadar, viral bukan berarti otomatis untung. Justru ketika pelanggan mulai banyak, bisnis harus semakin tertata rapi. Karmuji kemudian menghitung dagangannya secara sederhana. Sebelumnya dia hanya berpikir, hari ini cilok habis berarti laris. Sekarang dia mulai menghitung modal awal bahan baku, gas, biaya tusuk, saus,
kecap, BBM transportasi, serta jam waktu kerja. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa sebagian uang yang terlihat sebagai omset ternyata bukan keuntungan. Pantesan rasanya rame, tapi duit kok nggak nambah banyak ya, katanya kepada istrinya. Dari situ Carmuji mulai menerapkan prinsip sederhana. Omset bukanlah keuntungan, dan ramai bukan berarti keuangan sehat. Dia memutuskan merekrut 1 orang karyawan yang bertugas jualan agar kecepatan melayani lebih cepat, sehingga omset bertambah guna menghindari antrean yang kadangkala membuat pelanggan tidak jadi membeli. Sementara Carmuji di jam senggang, dia fokus mempersiapkan dagangan untuk esok hari serta menggunakan waktu untuk hal yang lebih produktif. Plot twist-nya justru datang dari media sosial. Salah satu konten tentang cilok Carmuji ternyata dibuat oleh orang yang awalnya datang untuk menyindir Kopdes. Video itu tidak membahas bisnis Carmuji secara serius, tetapi memperlihatkan gerobaknya sebagai bagian dari suasana. Anehnya, justru bagian itulah yang menarik perhatian penonton. Banyak komentar bertanya, ciloknya di mana ya? Dan, Pak, cilok yang depan Kopdes apa masih jualan? Carmuji kemudian belajar satu hal penting. Kita tidak selalu bisa mengendalikan alasan orang datang. Tetapi kita bisa menyiapkan produk agar ketika mereka datang, mereka punya alasan untuk kembali. Akhirnya, Carmuji tidak lagi sekadar numpang viral. Dia mulai membangun identitas dagangannya sendiri. Merek cilok Lik Muji terpampang jelas di atas gerobaknya. Setiap hari dia mengunggah status atau story, jam mangkal yang pasti, sesekali video proses membuat cilok, dan membuat konten lucu tentang kehidupan pedagang cilok. Bahkan beberapa pelanggan yang awalnya datang karena Kopdes, kini datang khusus mencari ciloknya. Pak, saya bukan mau ke Kopdes, saya mau cilok, ujar seorang pelanggan sambil tertawa ringan. Carmuji menjawab, nah itu baru pelanggan saya. Sini dek, tak kasih bonus, gumam Carmuji. Dari sebuah keramaian yang awalnya tidak ada hubungannya dengan bisnisnya, Carmuji berhasil menciptakan traffic menjadi pelanggan, pelanggan menjadi pembeli ulang, dan pembeli ulang menjadi pasar sendiri yang loyal. Kisah Carmuji memberikan pelajaran sederhana. Tidak semua Kopdes berada di lokasi ekstrim atau aneh seperti yang ramai digambarkan di sosial media. Ada juga yang berada dekat permukiman, lokasi yang bagus, dan menjadi bagian yang tidak jauh dari aktivitas. Pro kontra tentu wajar apabila ketika sesuatu yang baru mulai muncul. Tetapi bagi pelaku usaha kecil, keramaian seperti itu bisa dilihat dari sudut berbeda. Ketika orang lain sibuk memperdebatkan, Carmuji justru bertanya, ada peluang, ada kebutuhan apa di sekitar keramaian ini? Peluang apa yang bisa saya tangkap? Inilah pola pikir bisnis yang penting. Jangan hanya melihat masalah, tetapi lihat juga peluang aktivitas ekonomi yang muncul di sekitarnya. Pelajaran kedua, viral hanyalah pintu masuk, bukan jaminan sukses. Kalau Carmuji hanya mengandalkan orang yang penasaran, dagangannya mungkin ramai hanya beberapa hari lalu sepi lagi. Karena itu, dia mulai memperbaiki rasa, kebersihan, pelayanan, dan membuat konten yang menarik. Dia mengubah orang yang awalnya datang karena penasaran menjadi pelanggan dan karena produknya memang layak dibeli. Dalam bisnis, perhatian memang penting, tetapi produk,
pelayanan, dan keuntungan tetap menjadi pondasi. Jangan sampai view-nya ribuan tetapi produk tidak layak untuk repeat order kembali. Dan mungkin yang paling relate dengan kehidupan kita, peluang sering kali muncul di tempat yang tidak kita duga. Karmuji tidak punya modal besar, tidak menyewa influencer, dan tidak membuat kampanye besar-besaran. Dia hanya melihat orang berkumpul, membaca situasi, lalu mencoba. Kalau orang lain melihat keramaian sebagai bahan nyinyir, saya melihatnya sebagai calon pembeli, kata Karmuji. Jadi, sebelum ikut ramai berkomentar tentang sesuatu yang sedang viral, coba tanyakan, dari keramaian ini, apa peluang yang bisa saya manfaatkan secara halal dan tidak merugikan orang lain? Karena kadangkala rezeki bukan datang dari tempat yang kita cari, tetapi dari peluang yang kita sadari lebih cepat daripada orang lain. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikan hiu muter-muter. I love you, brother, sister. Salam, sukses barokah. See you demi waktu.